Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Anissa Fitri dari Prodi Bahasa Arab semester 5 Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menganalisis kontraktif antara konjungsi koordinatif dan atof nasab dengan dosen pengampu Siti Sulaikho. Dan materi yang akan saya bahas yakni pengertian konjungsi koordinatif, persamaan dan perbedaan antar pendapat, pengertian atof nasab, persamaan dan perbedaan antar pendapat, aturan pakai konjungsi koordinatif dan atof nasab, persamaan dan perbedaan konjungsi koordinatif dan atof nasab. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konjungsi koordinatif. Yang mana menurut Haier, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua satuan bahasa antara frasa atau klausa dalam kedudukan yang setara. Makna yang diemban oleh konjungsi koordinatif ini antara lain menyatakan makna penambahan, pemilihan, pertentangan, penegasan, penyamaan, urutan kejadian, pembatasan, dan pembetulan. Yakni contohnya, yang klausa, Rita sedang mengepel lantai dan Tuti sedang mencuci baju. Dan contoh yang frasa, melon dan apel. Dan di bawahnya itu adalah contoh dari makna-makna yang diemban dari konjungsi koordinatif tersebut. Lanjut, menurut Marhamah, konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang sejajar. Dalam kaitan dengan ini, konjungsi yang dimaksud yaitu konjungsi dan atau tetapi. Contohnya, Bibi akan pergi ke pasar atau ke supermarket. Dan pendapat yang ketiga, menurut Gianto menyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia ada 3 konjungsi koordinatif, yaitu dan, atau, dan tetapi. Contohnya, kami tidak pergi ke pantai, tetapi pergi ke pusat perbelanjaan. Persamaan dan perbedaan antara pendapat. Persamaan dan perbedaan pendapat Haier dan Marhamah. Keduanya sama-sama menghubungkan dua unsur yang setara atau sejajar. Dan perbedaannya, pengertian Haier memaparkan mengenai suatu bahasa atau unsurnya secara detail, yakni boleh klausa dan boleh frasa. Sedangkan pendapat Marhamah secara umum atau tidak ditentukan. Perbedaannya lagi, pengertian Haier memaparkan mengenai makna konjungsi koordinatif, sedangkan pengertian Marhamah tidak. Perbedaan yang ketiga, pengertian Haier memaparkan adat konjungsi, sedangkan Marhamah dicantumkan yakni dan atau tetapi. Di pengertian Bapak Haier itu tidak memaparkan adat konjungsi, sedangkan Ibu Marhamah dicantumkan yakni dan atau dan tetapi. Next, perbedaan pendapat antara Bapak Haier dan Gianto. Perbedaannya, pengertian Bapak Haier menjelaskan bahwa konjungsi koordinatif adalah penggabungan dari dua kalimat, sedangkan Bapak Gianto langsung memaparkan contoh katanya, jadi tidak disebutkan penjelasannya, pengertian konjungsi koordinatif tersebut. Perbedaan yang kedua, pengertian Bapak Haier memaparkan mengenai suatu bahasa atau unsurnya secara detail, yakni boleh frasa dan boleh klausa, sedangkan Bapak Gianto tidak. Perbedaannya lagi, pengertian Bapak Haier memaparkan mengenai makna konjungsi koordinatif, sedangkan Bapak Gianto langsung ke adat konjungsinya.
Perbedaannya lagi, pengertian Bapak Gianto menyebutkan adatnya, sedangkan Bapak Hair tidak. Jadi, di pengertian Bapak Gianto itu adatnya adalah dan, atau, dan tetapi, sedangkan di Bapak Hair tidak dicantumkan. Perbedaan pendapat antara Ibu Marhamah dan Bapak Gianto. Persamaannya, keduanya sama-sama memaparkan adat konjungsi koordinatif, yakni dan, atau, dan tetapi. Perbedaannya, pengertian Ibu Marhamah memaparkan bahwa konjungsi koordinatif adalah penggabungan dua unsur, sedangkan pendapat Bapak Gianto tidak dijelaskan. Next materi yakni pengertian atof nasab. Pengertian atof nasab menurut Fuad Nikma, atof adalah tabi yang didahului huruf atof atau kata sambung yang menyelinginya dari matbu. Jadi huruf atof itu adalah penyeling antara tabi dan matbu'nya. Contohnya akala zaidun at-tufaha wal inaba. Menurut Al-Imriti, atof adalah lafaz yang dihubungkan dengan lafaz sebelumnya dan diikuti oleh salah satu huruf atof. Contohnya Ja'a Zaidun wa Khalidun. Dan yang terakhir, menurut Al-Jurumiyah, huruf atof adalah kata sambung atau konjungsi dalam bahasa Arab. Atof termasuk dalam tawabi yang mengikuti kalimat sebelumnya, sehingga ada yang dinamakan maktuf dan maktuf alaih. Contohnya, mada turidina at-tufaha awil inaba. Masuk ke persamaan dan perbedaan antar pendapat, yakni pendapat Fuad Nikma dan Al-Imriti. Persamaannya, keduanya sama-sama menghubungkan dua lafaz yang mana di antara keduanya adalah huruf atof. Yakni keduanya sama-sama menghubungkan dua kalimat yang di tengahnya ada huruf atofnya. Perbedaan dan persamaan pendapat antara Fuad Nikma dan Al-Jurumiyah. Persamaannya, keduanya sama-sama menghubungkan dua lafaz yang diikuti huruf atof. Jadi sama-sama menghubungkan dan diikuti oleh huruf atof. Perbedaannya, pengertian Fuad Nikma dipaparkan letak huruf atof berada di antara matbu dan tabi'nya, sedangkan pada pengertian Al-Jurumiyah tidak dijelaskan letak secara detailnya. Perbedaan kedua, pengertian Al-Jurumiyah dipaparkan penyebutannya, yakni maktuf dan maktuf alaih. Sedangkan di Fuad Nikma tidak. Perbedaan dan persamaan pendapat antara Al-Imriti dan Al-Jurumiyah. Persamaannya, keduanya sama-sama menghubungkan antara dua lafaz yang diikuti oleh huruf atof. Dan perbedaannya, pengertian Al-Jurumiyah menjelaskan bahwa atof adalah termasuk dari salah satu macam tawabe, sedangkan pengertian Al-Imriti itu tidak. Next ke materi selanjutnya, yakni aturan pakai konjungsi koordinatif dan atof nasab. Konjungsi koordinatif. Kalimat sebelum dan sesudah konjungsi koordinatif itu bisa berupa klausa ataupun frasa. Bahkan bisa juga kalimat sebelumnya terdiri dari frasa dan kalimat setelahnya adalah klausa. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, Yesa dan Via sedang makan mangga. Yesa di sini adalah frasa dan Via sedang makan mangga. Itu termasuk klausa. Dan contoh yang kedua, Yesa suka makan mangga dan apel. Dan kalimat sebelumnya itu adalah klausa. Dan apel itu termasuk frasa karena hanya satu kata. Next, konjungsi koordinatif dan, atau, dan tetapi memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, konjungsi koordinatif terikat pada unsur yang digabungkan, tidak dapat berdiri sendiri. Yakni, contohnya, saya suka
melon dan anggur. Dan contoh yang atau, Bibi suka makan melon atau anggur. Dan contoh yang tetapi, Ibu tidak makan melon tetapi makan anggur. Jadi di sini konjungsi koordinatif itu terhubung oleh kalimat setelah dan sebelumnya. Dan kedua, posisi dan urutannya tetap, yakni sebelum unsur konstituen kedua yang digabungkannya. Contohnya, saya suka melon dan anggur. Contoh yang atau, Bibi suka makan melon atau anggur. Contoh yang tetapi, Ibu tidak makan melon tetapi makan anggur. Dan contoh yang salah, saya suka dan melon anggur. Jadi, urutan konjungsi koordinatif itu berada di kalimat setelah dan sebelumnya. Jadi di antara keduanya. Jadi berada di tengah-tengah. Next, ke nomor 3. Dan serta atau dapat digabungkan lebih dari 2 konstituen, namun tetapi tidak. Jadi, dan serta atau itu bisa digabungkan lebih dari 2 konstituen. Contohnya, bila makan anggur dan melon dan jeruk. Namun, tetapi tidak. Kalau tetapi, itu hanya 1 konstituen saja. Contohnya, dia kaya tetapi miskin. Tidak boleh, dia kaya tetapi miskin tetapi sombong. Dan nomor 4, konjungsi koordinatif dapat berkonkurensi dengan koordinator lain. Yang mana seperti adverbia konjungtif tertentu, diantaranya tambahan pula, tambahan lagi pula, lalu juga sebelumnya. Sebagai penekanan atau jenis kata lain, contohnya, dia telah mengaku salah dan sebelumnya dia juga sudah minta maaf. Jadi di sini ditambahi adverbia konjungtif itu untuk menekankan bahwa sebelumnya dia sudah minta maaf. Next, atof nasab. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jurumiyah, jika kamu ataf kepada rofa, maka atafnya itu rofa. Dan jika nasob, dia nasob, jika jer, dia jer, dan jika hofat, dia hofat. Ataf nasab mengikuti maktufnya dalam 10 dari 4 pembagian. Yang pertama, rofa, nasob, jer, dan jazmnya. Contohnya, akala Zaidun wa Khalidun al-hubza. Itu adalah contoh yang rofa. Yang kedua, akala Khalidun al-hubza wa ruzza. Itu adalah contoh yang nasob. Marartu bi Zaidin wa Khalidin. Itu adalah contoh yang jer. Allahu lam yalid wa lam yulad. Itu adalah contoh yang jazm. Jadi antara atof dan maktufnya itu harokatnya harus sama, i'rabnya harus sama. Dan yang kedua, mu'anas dan mudakarnya. Jadi kalau maktufnya mudakar, atofnya juga mudakar. Contohnya, akala Zaidun wa Khalidun al-hubza. Dan contoh yang mu'anas, akalat Aisyatun wa Fatimatun al-hubza. Dan nomor 3, nakiroh dan ma'rifatnya. Contohnya, akala Zaidun al-hubza waruzza. Itu adalah contoh yang makrifat. Dan contoh yang nakiroh, akala Zaidun hubzan waruzzan. Dan yang keempat, mufrad musanna jamaknya. Contohnya, akala Zaidun wa Khalidun al-hubza. Itu adalah yang mufrad. Akala Zaidun tufahaini wa inabaini. Itu adalah yang musanna. Qara'a Zaidun ad-durusa wal kutuba. Itu adalah contoh yang jamak. Huruf atof di sini ada 10, yaitu wau, fa, tuma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta.
Dan huruf ataf wa untuk menunjukkan himpunan. Contohnya, Dahaba Muhammadun wa Zaidun ilal masjidi. Dan huruf au untuk menunjukkan pilihan atau keraguan. Contohnya, Khudil kitabah awil qirtasa. Dan tetapi atau walakin untuk membatalkan kondisi matbu. Contohnya, Maja'a amrun walakin zaidun. Huruf fa untuk menunjukkan urutan waktu yang berdekatan. Contohnya, dakhalal muttahamu fal muhami. Telah masuk seseorang tersangka, kemudian pengacara. Huruf summa untuk menunjukkan urutan waktu yang berselang lama. Contohnya, matar rasyidu summal ma'munu. Telah wafat Khalifah ar-Rasyid, kemudian al-Ma'mun. Huruf ataf am untuk menunjukkan penentuan. Contoh, akataba hadal maqala Umaru am Mahmudun. Apakah Umar menulis makalah ini ataukah Mahmud? Huruf ataf la yang artinya tidak atau bukan untuk menunjukkan tidak berlakunya kondisi matbu pada tabe. Contohnya, nadojal batihu lal inabu. Semangka sudah matang, bukan anggur. Huruf ataf bal yang artinya tetapi atau bahkan untuk menunjukkan peralihan dari kondisi matbu. Contohnya, dahara alal amwaji zaurakun bal bakhiratun. Di atas ombak terlihat sampan, bahkan kapal apinya. Huruf ataf hatta yang artinya sampai atau hingga untuk menunjukkan batas waktu. Contohnya, farral aduhu hatal qaidu. Musuh sampai panglimanya telah kalang kabut. Dan yang terakhir, imma untuk merinci. Contohnya, yarkabu Khalidun imma qitaran wa imma sayyaratan. Contoh yang artinya Khalid naik kereta atau mobil. Persamaan dan perbedaan antara konjungsi koordinatif dan ataf. Persamaannya, keduanya sama-sama menghubungkan antara dua kalimat. Jadi sama-sama menghubungkan. Dan perbedaannya, pada konjungsi koordinatif dipaparkan boleh berupa frasa ataupun klausa, sedangkan pada ataf tidak dijelaskan. Persamaan kedua, keduanya sama-sama mempunyai adat untuk menghubungkan. Dan perbedaannya, adat konjungsi koordinatif yang dijelaskan itu ada 3, sedangkan ataf ada 10. Persamaan yang ketiga, keduanya sama-sama adatnya terletak di tengah dua kalimat. Jadi di antara dua kalimat. Dan persamaannya lagi, keduanya sama-sama mempunyai adat dan atau dan tetapi. Jadi di antara konjungsi koordinatif dan ataf, adat dan atau tetapi itu ada di keduanya. Perbedaannya, tidak ada istilah yang digunakan dalam konjungsi koordinatif. Sedangkan dalam ataf itu ada maktuf dan maktuf alaih. Perbedaannya lagi, di dalam ataf itu memperhatikan 4 hal, dan dalam konjungsi koordinatif itu tidak memperhatikan apa-apa. Kesimpulan, jelas. Jadi, pengertian keduanya itu sama-sama menghubungkan antara dua kalimat atau kata yang mana diikuti oleh kata penghubungnya masing-masing. Dan letak kata penghubung itu berada di antara dua kalimat, yakni jika konjungsi koordinatif itu yang dipaparkan hanya 3, yakni dan, atau, tetapi, dan ataf ada 10. Dan keduanya sama-sama ada adat dan, tetapi, dan ataf, dan atau. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.